Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang simantik. Yang pertama yaitu ada teori simantik, di mana ada sebuah gambar segitiga yang menjelaskan apa sih teori simantik tersebut. Yang paling sebelah sana itu namanya lambang, atau biasa kita sebut contohnya seperti lampu, LAMPU, lampu gitu. Nah, itu namanya sebuah lambang yang akan tertuju kepada pikiran kita itu menujunya ke sebuah lampu gitu kan. Terus yang kedua yaitu ada konsep yang paling atas. Nah, konsepnya ini maksudnya bentuknya seperti apa lampu itu tersebut. Lalu baru referensi objek, di mana referensi objek itu ya lampu tersebut itu. Lalu selanjutnya yaitu ada konsepsi sinematik dan jenis makna. Yang pertama yaitu konsepsi semantik, di mana semantik atau semantik berasal dari bahasa Yunani, dan pada tahun 1897 dinyatakan dengan tegas bahwa semantik ini adalah suatu ilmu makna. Yang kedua yaitu jenis makna, di mana jenis makna ini terdapat ada 9 poin. Yang pertama leksikal, yang kedua gramatikal, yang ketiga referensial, yang keempat non-referensial, yang kelima kata denotatif, yang keenam konotatif, yang ketujuh asosiatif, yang kedelapan idiomatik, dan yang kesembilan kiasan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu makna leksikal, di mana makna leksikal ini adalah makna yang tetap atau biasanya berujukkan kepada kamus kembali, atau maknanya tuh sama seperti kamus. Contohnya seperti hadzal babun, di mana babun ini dalam kamus artinya adalah pintu, dan secara makna leksikal yaitu pintu, dinamakan pintu, di mana pintunya yang benar-benar pintu, intinya sesuai dengan kamus seperti itu. Dan yang kedua yaitu gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kata ini sudah mengalami proses gramatikalisasi, dan makna gramatikal ini disebut kontekstual atau makna situasional, di mana kata ini tuh memiliki makna yang berbeda, satu kata tapi maknanya berbeda. Contohnya kuda dan kuda-kuda, di mana ketika kuda itu tersendiri maka maknanya akan seperti leksikal, tapi ketika ada kuda-kuda dan di posisinya sedang silat, maka kuda-kuda ini diartikan sebagai menjaga-jaga, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu referensial. Kata ini adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna. Contoh kata-katanya kayak kumbang, biru, buku, dan masih banyak lagi, yaitu makna non-referensial. Makna ini sebaliknya dari yang referensial, jadi makna ini tidak memiliki acuan atau tidak memiliki referensi tersendiri. Contohnya seperti kata, dan, atau bisa disebut juga dengan konjungsi, itu makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang memiliki makna sebenarnya. Contohnya seperti ayam itu mati. Maksudnya ayam itu mati, ya ayam itu sudah tidak bernyawa, seperti itu. Jadi hampir mirip seperti leksikal, yaitu makna konotatif. Sebuah kata bisa disebut sebagai makna konotatif apabila makna itu bisa mempunyai atau memiliki rasa ataupun nilai. Contohnya seperti santri, siswa, siswi, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh adalah makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang ada di luar bahasa. Contohnya seperti melatih bersosialisasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Yang kedelapan yaitu makna idiomatik. Makna ini adalah makna yang tidak dapat diamalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal ataupun gramatikal. Contohnya seperti banting tulang,
yang artinya bukan banting tulang beneran, tapi artinya bekerja keras untuk mencari nafkah. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-9 adalah kiasan atau figuran. Makna ini adalah peribahasa yang memiliki makna yang bisa ditelusuri atau dilacak lagi dari makna unsur-unsur tersebut. Intinya kiasan ini adalah peribahasa. Lalu di slide selanjutnya ada yang namanya relasi makna. Di sini terdapat ada 4 poin. Yang pertama, prinsip kontiguitas. Yang kedua, prinsip komplementasi. Yang ketiga, prinsip overlapping. Yang keempat, yaitu inklusi. Oke, kita membahas yang pertama, yaitu prinsip kontiguitas. Apa sih prinsip kontiguitas? Yuk kita bahas. Prinsip kontiguitas adalah prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki makna yang sama ataupun mirip. Yang kedua yaitu prinsip komplementasi, yaitu prinsip atau makna kata yang satu berlawanan dengan yang lainnya, atau bisa disebut dengan antonim. Yang ketiga yaitu prinsip overlapping, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa satu kata memiliki makna yang berbeda, atau kata-kata yang sama bunyinya tetapi mengandung makna yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu prinsip inklusi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna satu kata mencakup dengan makna yang lainnya. Lalu di slide selanjutnya kita akan membahas tentang sinonim. Apa sih sinonim? Sinonim biasa disebut dengan persamaan kata atau kalimahnya berbeda tapi maknanya sama. Contohnya seperti aku dan saya, di mana aku dan saya ini katanya berbeda tapi maknanya sama. Lalu yang kedua yaitu ada polisemi. Polisemi ini adalah kata yang menunjukkan bahwasanya ada satu kata namun bisa berbeda-beda maknanya. Contohnya seperti kursi, bisa juga disebut dengan tempat duduk. Lalu selanjutnya ada homonimi. Homonimi ini menunjukkan bahwasanya ada kata yang tulisannya sama, pelafalannya sama, tapi bisa berbeda makna. Contohnya seperti tahu. Tahu itu ada 2 makna, salah satunya yaitu tahu yang biasa kita makan, yang kedua yaitu tahu bahwa kita mengetahui hal yang sedang diucapkan atau mengetahui something gitu, sesuatu. Lalu yang selanjutnya ada antonimi. Antonimi ini biasa disebut dengan kata yang bertentangan. Contohnya seperti kurus gendut, panas atau dingin. Lalu yang terakhir yaitu ada hiponimi. Hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam satu makna memiliki sejumlah komponen lain. Contohnya seperti nama Januari, Februari, Maret, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.